Jadi kita akan membahas hari ini adalah pertama sifat-sifat tree, rooted tree, depth versus breadth first search. Kemudian nanti hari Senin kita akan masuk ke masalah minimum spanning tree. Oke. Aplikasinya nanti akan kita lihat di masalah pencarian, masalah searching, sorting, masalah hierarki, kemudian masalah minimal konektor. Ya, ini saya biar lebih besar ini bagian. Nah, definisi tree dan forest. Tree dan forest. Jadi tree, apa yang dimaksud dengan tree adalah graf terhubungkan yang tidak mempunyai cycle. Graf terhubungkan yang tidak mempunyai cycle, itu tree. Jadi sisi setiap tree adalah bridge. Sisi setiap tree adalah bridge. Jadi kalau kita hilangkan sisinya, akan terbentuk komponen. Akan terbentuk komponen yang lebih banyak dari sebelumnya. Karena sisi setiap tree adalah bridge. Ya, bila kita delete sisinya, maka akan terjadi tambahan komponen. Jadinya tree adalah graf yang terhubungkan yang tidak mempunyai cycle. Ya, graf terhubungkan dengan yang tidak mempunyai cycle, dan kita tahu bridge itu adalah tidak mempunyai cycle, maka dia akan menjadi suatu bridge. Jadi setiap sisi pada tree adalah bridge. Forest adalah graf terhubungkan atau tidak terhubungkan yang tidak mempunyai cycle. Ya, jadi forest ini adalah kumpulan tree. Jadi kalau kita terjemahkan kan sama aja nih. Tree ini adalah pohon, forest ini adalah hutan. Jadi forest adalah graf yang tidak mempunyai cycle. Forest adalah himpunan dari tree. Ya, jadi setiap komponen forest adalah tree. Sebagai ilustrasi adalah, misalkan tree adalah seperti berikut. Ya, contohnya ilustrasi tree ya kita buat saja. Nah, ini adalah tree. Setiap sisinya bridge. Setiap sisinya merupakan bridge. Kalau kita hilangkan sisinya, maka akan terbentuk komponen. Ini kan kalau kita hilangkan sisi ini kan akan menjadi dua komponen. Demikian juga sisi ini, sisi ini, sisi ini. Jadi setiap sisi pada tree adalah bridge. Ini contoh tree. Dan tree ini juga bisa kita pandang sebagai forest. Tetapi forest bisa juga terdapat tree yang lain. Contohnya tree yang lain adalah asal-asal aja ya. Nah ini juga tree. Ada dua buah tree. Makanya ini komponen dari forest adalah tree. Ini ada 3 buah tree. Ini secara keseluruhan kita sebut forest. Ini secara keseluruhan kita sebut forest. Oke, demikian. Kemudian
Spanning tree. Spanning tree. Suatu spanning tree ataupun spanning forest dari graf G adalah spanning subgraf dari G yang berbentuk tree ataupun forest. Suatu spanning forest dari graf G adalah spanning subgraf dari graf G yang berbentuk forest. Jadi misalnya kita mempunyai G-nya seperti ini. Saya gambarkan aja ya. Saya gambarkan lebih gampang pakai ini barangkali ini ya daripada ya lebih gampang pakai yang di sini. Saya gambarkan. Misalkan kita punya graf G. Ini graf G ya. Graf G misalkan nah seperti ini graf G-nya. Apa yang dimaksud dengan spanning tree? Kita tahu spanning tree, spanning subgraph kita udah bahas sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan spanning tree adalah spanning subgraph. Subgraph juga, tetapi yang berbentuk tree. Contohnya di sini, misalkan ini ya. Ini adalah H, saya katakan H. H misalkan saya buat seperti ini. Ini. Seperti apa? Ada nggak ini? Sebelumnya ingat dulu, spanning subgraph itu apa? Coba Anda ingat, spanning subgraph. Sekarang spanning tree. Ada yang ingat nggak? Spanning subgraph itu apa? Ini suara saya kedengaran nggak ya? Tes. Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Spanning subgraph itu apa? Subgraph yang itu, Pak. Sama, Pak. Vertex-nya sama dengan vertex graph asalnya. Vertex graph-nya sama dengan vertex graph yang ada di graph awal. Itu ya. Tetapi sekarang ada spanning tree. Spanning tree, vertex-nya sama dengan ada yang di vertex awal, tapi dia berbentuk tree. Contohnya seperti apa ya? Ya ini aja kita lanjutkan. Berarti ini banyak juga saya buat tadi vertex-nya. Ini harus semua vertex ada. Ini udah belum nih? Ini. Dan harus berbentuk tree. Ya, ini aja saya ambil. Nah, ini. Nah, ini adalah suatu spanning tree daripada H adalah spanning tree dari graf G. Ya. Spanning tree dari graf G adalah spanning subgraph dari G yang berbentuk tree karena ini berbentuk tree. Atau ini bisa juga spanning forest ya, karena setiap tree itu pasti forest. Ini spanning forest juga. Tapi forest itu belum tentu tree. Misalkan ini adalah spanning tree dan spanning forest. Kalau spanning forest misalnya kita punya J, spanning forest itu contohnya ini saya daftarkan aja semua ininya ya. Semua vertex-nya. Misalkan spanning forest itu ini
ini. Ini adalah spanning forest. Subgraf dari graf G, J adalah subgraf dari G yang berbentuk forest. Tapi ini bukan spanning tree ya. Ini spanning forest. Ini spanning forest. Dia forest subgraf dari subgraf dari G yang berbentuk forest. Jelas ya? Siapa yang ada bisa saya lihat di sini ya? M. Afdal ada pertanyaan? Muhammad Afdal. M. Afdal, ya? Tidak ada, Pak. Jelas maksudnya spanning forest sama spanning tree? Jelas, Pak. Kalau ini M. Afdal, ini masih saya tambahin. Ini masih termasuk spanning forest nggak ya? H ini, spanning tree nggak? Saya tambahkan yang mana ini ya? Ini aja. Pertanyaannya benar salah aja ya. H adalah spanning subgraf dari G. Benar atau salah? H adalah spanning subgraf dari G. Saya ulang pertanyaannya. Cuman benar atau salah? Hanya benar atau salah? H adalah spanning subgraf dari G. Salah, Pak. Ya? Benar, Pak. Benar. Benar ya. H adalah spanning subgraf dari G. H adalah spanning tree dari G. Benar apa salah, Afdal? H adalah spanning tree dari G. Benar, Pak. Salah jawabannya. Oh, salah. Salah, Pak. Kenapa salah? Karena di sini bukan spanning tree nih H ini. Karena mempunyai cycle dari sini. Ya, karena mempunyai cycle. Tree itu nggak boleh mempunyai cycle. Ini punya cycle dia. Jadi ini bukan suatu apa namanya? Bukan merupakan spanning tree tadi. Oke, ini saya tanya lagi ya, maaf Dal. Kalau saya tambahi di sini, H adalah spanning graph dari G, benar nggak? Cuman benar salah ini, Afdal. Benar, Pak. Benar. H adalah spanning tree dari G. H adalah spanning tree dari G. Salah ya, Pak? Iya, salah. Salah. H adalah spanning tree dari G, spanning tree dari G salah. Karena ini bukan tree. Ini bukan tree. Ya. Ini bukan tree. Ya, betul. Salah jawabannya. Ini tree adalah graf terhubungkan yang tidak mempunyai cycle. Ini tadi ada cycle-nya ini. Ada cycle-nya. Jadi tree adalah graf yang terhubung. Tree adalah graf terhubungkan yang tidak mempunyai cycle. Kalau forest boleh tidak terhubungkan. Forest adalah kumpulan dari tree-tree.
Nah, ini nanti untuk proof-nya Anda baca sendiri. Saya clear aja dulu di sini ya. Suatu tree berorder P mempunyai size P-1. Jadinya kalau ordernya P, tree itu size-nya P-1. Ya, ini pakai ini ya, bisa kelihatan nanti. Size-nya P-1. Ya, contohnya ya, ini. Contohnya, ini contoh, pembuktiannya nanti Anda baca aja ya. Apa namanya, contohnya ya, buat aja tree. Nah, ini saya gambarkan, ini tree. Ordernya 2, size-nya 1. Ini bukan tree. Ordernya 4, size-nya 2. Ini tree. Ya. Ordernya 4, size-nya 3. Gitu ya. Jadi suatu tree berorder P pasti mempunyai size P-1. Misalkan G graf berorder P, maka pernyataan berikut equivalent. Ya, ini artinya jika dan hanya jika. Jika G adalah graf tree, maka G graf terhubungkan dan mempunyai size P-1. Ya. Jadinya jika G graf terhubungkan dan mempunyai size P-1, maka dia juga tree. G adalah graf dengan size P-1 dan tidak mempunyai cycle. Ini juga tree. Ini jika dan hanya jika semua. Ini setara semua. Ya. Ini teorema juga. Ini setiap tree yang tak trivial memuat paling sedikit 2 vertex ujung. Setiap tree yang tak trivial memuat paling sedikit 2 vertex ujung. Ya, kalau ini untuk contoh-contohnya, untuk pembuktiannya aja nanti Anda lihat aja. Setiap free yang, nih contohnya free, tree, memuat 2 vertex ujung. Ini tree, memuat 2 vertex ujung. Ini tree, memuat 3 vertex ujung. Ya, jadinya paling sedikit dia memuat paling sedikit 2 vertex ujung. Ya, bisa aja ini lagi. Ini tree yang memuat 4 vertex ujung. Itu. Jika U dan V vertex berbeda di tree T, maka T mempunyai tepat satu pet UV. Petnya cuma satu kalau dia tree. Vertex petnya nggak banyak ya, cuma satu. Ya, ini juga bisa kita rasakan ya. Buktinya yang lebih tepat Anda baca. Kalau dia tree, ini tree. Ya. Ini misalnya pet U. Ini pet V. Pasti hanya mempunyai satu pet ya. Ini aja petnya. Ya, dari sini ke sini hanya satu pet. Nggak ada pet lain. Sini ke sini ya satu pet. Jadinya jika U dan V vertex berbeda di tree T, maka T mempunyai tepat satu vertex, ya. Misalkan T adalah tree berorder M. Dan misalkan G graf G dengan delta G lebih besar daripada M-1, maka T isomorfik dengan suatu subgraf dari G. Ya, ini teorema.
Misalkan T adalah tree berorder M. Ya, untuk ini tree berorder, katakanlah berorder 3. Saya buat tree berorder 3. Misalkan kita punya tree berorder 3. Ini tree berorder 3. Terdapat suatu graf G dengan derajatnya harus lebih besar dari M-1. Kita buat ini ada 5. Bisa 4 ya. Pokoknya tapi setiap ini kan derajat terkecilnya. Derajat kecilnya lebih besar dari 2 misalkan. Karena ini 3 kurang 1, 2 ya. M-nya kan 3. 3 kurang 1, 2. Maka T isomorfik dengan suatu graf dari G. Asal-asal aja buat mau tarik grafnya ini kemana ya. Asal ini 2 ya. Ini 2 semua. Maka ini menurut teorema ini pasti dijamin isomorfik. Ini T, ini G. T isomorfik dengan suatu graf dari G. Ya iya, ini T. Suatu subgraf dari G misalkan ini. Kan isomorfik dia. Ini dengan ini. Yang saya gambarkan ini. Jadi T isomorfik sama bentuk dengan suatu subgraf dari G. Nah ini PR. Saya belum ini saya nggak lancar. Tadi malam saya suka mau coba scan. Ada masalah sedikit scannernya. Saya akan scan hari ini. Tapi kalau tetap nggak berhasil juga scan dari bukunya, maka saya akan foto saja. Mungkin foto kurang jelas, tapi daripada nggak ada ya, scan-nya nggak jalan. Scanner saya dari printer nggak jalan. Kalau nggak jalan juga, bukunya saya kamerainnya saja. Itu mengenai teorema-teorema dasar tree ya, sifat-sifat tree. Kita lanjut, nanti ini ada PR ya. Kita lanjut, ya PR-nya mandiri saja Anda kerjakan. Kita lanjut ke directed tree. Directed tree. Nah, directed tree ini adalah suatu tree berarah, adalah suatu digraf asimetrik. Asimetrik, ingat ya, digraf asimetrik dia nggak mempunyai apabila ada suatu edge dari U ke V, maka tidak ada edge dari V ke U. Itu yang dimaksud dengan digraf asimetrik. Sehingga underlying grafnya adalah suatu tree. Underlying apa maksudnya? Underlying graph itu adalah dengan menghilangkan arahnya, underlying grafnya. Ini kan kalau kita lihat memang kalau kita hilangkan ininya, arahnya ini adalah suatu tree. Suatu tree, underlying-nya, arahnya jangan diperhatikan. Maka ini adalah suatu directed tree. Ini asimetrik. Ini adalah suatu directed graph yang asimetrik. Dan underlying graph-nya adalah suatu tree. Ya. Nah, selanjutnya rooted tree. Suatu tree berarah T dikatakan rooted tree ataupun tree yang berakar jika terdapat vertex R dari T yang dinamakan root, sehingga untuk setiap vertex V dari T terdapat pet RV di T. Ya. Ini rooted tree. Rooted tree, kenapa? Karena ini root-nya, terdapat root. Terdapat vertex R yang ini root-nya. Ini root-nya. Sehingga untuk setiap vertex V terdapat pet RV di T. Nah ini untuk setiap vertex kan ada pet-nya.
ke C4 ada, ke C3 ada, ke C2 ada, ke C1 ada, ke C0 ada, ke CC0 ada, CC1 ada, ke CD0 ada petnya, ke CD1 ada, ke CD2 juga ada petnya. Jadi inilah yang dinamakan rooted tree. Terdapat suatu vertex R di T ini yang dinamakan root. Sehingga untuk setiap vertex V dari T, yang ini vertex lainnya terdapat pet RV. Itu rooted tree. Kita lanjutkan. Jika T suatu rooted tree, maka biasanya T digambarkan dengan root R di bagian atas, disebut level 0. Jadi ini rootnya level atas, ini dinamakan level 0. Ya, ini paling atas level 0. Kemudian vertex-vertex yang adjacent dengan R diletakkan satu level di bawahnya, yaitu level 1. Ini level 1. Ini level 2. Jadi ini level 0, level 1, level 2. Setiap vertex yang adjacent dengan vertex di level 1 digambarkan di level 2 dan seterusnya. Jadi ya, jika suatu vertex X pada rooted tree dengan root R berada pada level I jika dan hanya jika pet Rx di T mempunyai panjang I. Ya, jadi suatu vertex X pada rooted tree dengan root R berada pada level I jika dan hanya jika pet Rx di T mempunyai panjang I. Ini ya, contohnya di CD0, panjangnya berapa? 1, 2. Dia ada di level 2. C1 panjangnya berapa? 1. Dari root R. Berada dia di level pertama. Ya, demikianlah yang lain-lainnya juga. Kalau di level pertama panjangnya 1. Kalau di level kedua panjangnya 2. Bilangan bulat terbesar H sedemikian sehingga terdapat vertex pada level H disebut height, tinggi dari rooted tree. Ya, bilangan bulat terbesar H sedemikian sehingga terdapat vertex pada level H disebut height dari rooted tree. Jadinya bilangan bulat terbesar. Kalau ini tingginya berapa? Tingginya ini berapa? 3, Pak. Hah? 2, Pak. 2, Pak. 2, bukan 3 tingginya. Oh iya, 2, Pak. Bukan 3, ya tingginya 2. Karena kita lihat di sini tadi bilangan bulat terbesar H-nya adalah 2. Tingginya 2. Jadinya level tertinggi 2. 1, 2. Ini levelnya level 2. Oke ya. Kita lanjut lagi. Ini nggak sadar open cam dari tadi. Ya Allah. baru ada yang ngechat aneh dengan temen. Kenapa itu? Bentar. Kok Oke. Kemudian suatu tree berarah T adalah suatu tree jika dan hanya jika T memuat suatu vertex R dengan derajat masuk 0 dan derajat masuk setiap vertex V adalah 1. Ya, suatu tree berarah T adalah suatu rooted tree jika dan hanya jika T memuat satu vertex R dengan derajat masuk 0 dan derajat masuk setiap vertex V adalah 1. Itu baru rooted tree. Ini kita lihat. Ini derajatnya, in degree-nya, derajat masuknya 0. Yang ini in degree-nya semua 1. Ini in degree-nya semua 1. Itu maksudnya. Beberapa istilah dalam rooted tree.
Misalkan T suatu rooted tree. Jika vertex V elemen T adjacent dengan vertex U, dan U terletak di level di bawah V, maka U dikatakan child ataupun anak dari V, dan V disebut parent dari U. Jadi bisa, ini pengertiannya gampang sekali seperti ini. CD0 adalah child dari C4. CD1 adalah child dari C4, CD2 adalah child dari C4. C1 adalah parent dari CC0. C1 adalah parent dari CC1. Vertex yang tidak mempunyai anak, yang tidak mempunyai child disebut down atau leaf. Vertex-vertex lain disebut vertex internal. Jadi di sini contohnya ini adalah down. C0 down, CC0 down, CC1 down, ini down, ini down, ini down atau leaf, ini down, ini down. Vertex yang lainnya ini disebut juga vertex internal. Ini vertex internal, termasuk root juga vertex internal. Ini ya. Suatu vertex V disebut descendant dari vertex V, atau descendant ini turunan ya, dan V disebut ancestor dari W. Ancestor itu apa namanya ya, leluhur, jika pet VW di T terletak di bawah vertex V. Ya. Coba lagi baca, suatu vertex W disebut turunan dari vertex V, dan vertex V disebut ini. Jika pet VW di T terletak di bawah vertex V. Jadinya ini, coba benar atau, jadi ini C1 dan I'm root itu adalah ancestor dari CC1. C1 ancestor, I'm root juga ancestor, leluhurnya. Leluhur itu termasuklah orang tua, kakek, yang di atasnya lagi ancestor. Kalau descendant itu, semua ini adalah descendant dari I'm root. Itu istilahnya. Subtree dari rooted tree yang diinduksi oleh V dan semua descendantnya adalah subtree maksimal dari rooted tree dengan root V. Jadi ya, subtree yang dari rooted tree yang diinduksi oleh V dan semua descendantnya adalah, ya, misalnya gini maksudnya, subtree yang diinduksi oleh C4 dan semua dan semua descendants-nya, ya ini aja, subtree maksimal. Ini adalah subtree maksimal. Kalau yang diinduksi oleh C1 dan semua turunannya, ini subtree-nya, itu maksudnya. Subtree dari rooted tree yang diinduksi oleh V dan semua descendant-nya adalah subtree maksimal dari rooted tree T dengan root V. Suatu rooted tree dikatakan M-ary jika setiap vertex-nya paling banyak mempunyai M anak. Ya. Suatu binary tree adalah tree binary, tuary atau binary, dan setiap anaknya dapat dinyatakan sebagai left child atau right child. Berarti setiap vertex memiliki dua anak. Paling banyak ini, harusnya ada paling banyak dua anak. Ya.
Suatu rooted tree dikatakan lengkap jika setiap vertex dari T mempunyai M anak atau tidak punya anak. Lengkap mempunyai M anak atau tidak punya anak. Suatu rooted tree T dengan tinggi H dikatakan seimbang jika setiap daun berada pada level H atau H-1. Sekarang saya mau tanya ini ke siapa ini ya. Kalau gambar ini aja. Ini termasuk benar salah ini ya. Saya mau tanya ke Tasya. Tasya, ada nggak Tasya? Tasya Dea. Tasya Dea. Ada, Pak. Ada ya. Nah, ini Tasya Dea. Kalau udah baca tadi, mungkin nanti kalau nggak ingat ya kita buka lagi. Ini tree ini binary nggak? Tuary nggak? Oh, disebut Iya, juga. Pak. Hah? Iya. Benar salah ini. Benar salah. Benar atau salah? Ini graf G binary. Termasuk binary tree. Atau nama lainnya disingkat aja tuary. Benar nggak? Benar ya, Pak? Coba kita baca lagi. Coba kita baca lagi. Ini. Mana dia tadi? Suatu rooted tree dikatakan M-ary jika setiap vertexnya paling banyak mempunyai M anak. Suatu binary tree adalah tree tuary. Binary itu 2 atau two-ary. Nah, setiap vertexnya mempunyai paling banyak M anak. Sekarang ini benar nggak binary tree? Salah, Pak. Kenapa salah? Ada yang anaknya 3. Ada yang anaknya 3. Ini anaknya 3. Si root aja anaknya 5. Salah. Ini bukan. Kalau ini 5-ary. 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 5 karena maksimum ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa namanya? Ini cuma benar salah aja. Tree berikut adalah tree lengkap. Tasya, benar atau salah? Ini baca lagi definisinya. Mana tadi? Suatu rooted tree dikatakan lengkap jika setiap vertex dari T mempunyai M anak atau tidak punya anak. Cuman benar salah, ini adalah tree lengkap. Salah ya, Pak? Salah. Kenapa salah? Balik aja, kita kan berpikir pakai definisi. Kenapa salah? Karena anaknya beda-beda. Karena anaknya beda-beda ya. Kan dia itu mempunyai M anak atau tidak punya anak. Ini ada anaknya yang 5, anaknya 3, anaknya 2. Jadi bukan tree yang lengkap. Ya. Kemudian ini adalah tree yang seimbang. Balance. Benar atau salah? Ini tadi baca Salah, lagi. Pak. Salah. Nggak seimbang. Kenapa nggak seimbang? Itu tingginya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3.
Ada yang 2, ada yang 1 ya. Tetapi ini adalah teri yang seimbang, benar. Karena teri yang seimbang apa? Teri yang seimbang adalah mana dia tadi? Jika setiap daun berada pada level H atau H-1. Ini masih dikatakan seimbang karena daunnya ini berada pada level 1, C0 level 1, C2 level 1, C3 level 1. Yang lainnya daunnya ini CC0, CC1, CD0, CD1, CD2 berada pada level 2. Jadi ini seimbang. Kalau kita tambahin lagi di sini ada anak si CC0, katakanlah di sini ada ini. Nah, katakanlah anaknya namanya D, ini baru tidak seimbang. Kenapa? Karena si D ini leaf dia termasuk daun, dia levelnya ada di level 3, tapi ini ada level 1. Nggak seimbang. Jadi yang dikatakan seimbang itu perbedaan level setiap daun itu cuma 1. Berada pada level H setiap daunnya atau berada pada level H-1. Ketangkap nggak, Tasya? Iya, Pak. Ini berarti tidak seimbang tadi ya. Oke. Kita lanjut. Itu ada PR. Ini udah. Depth first search. Depth artinya dalam. First, pertama. Search, mencari. Artinya jadi mencari kedalaman yang pertama. Depth, jadinya mencari dengan cari yang dalam pada awalnya. Cari yang dalam. Menelusuri vertex yang lebih dalam, baru yang sejajar. Ya. Bila terdapat lebih dari satu vertex yang berada di bawahnya, maka biasanya dipilih vertex dengan subscribe terkecil dahulu untuk ditelusuri lagi vertex di bawahnya. Dapat digunakan untuk menentukan spanning tree, spanning forest, atau block. Lihat algoritma 32, nanti Anda baca ya. Pelajari algoritma 31, ini algoritma depth first search. Atau secara lengkapnya, ini ada pohon atau tree. Apa yang dilakukan oleh depth first search adalah dia mencari dari suatu root ke kedalaman. Makin lama makin dalam ya. Katakanlah dia algoritmanya ini dia mencari yang ke kiri-kiri dulu. Maka dia akan ketemu yang pertama 1. Dari root 1 yang dicarinya. Kemudian dia berjalan karena ke dalam ya 1, bukan ke 7. Bisa sih, bisa ke 2, bisa ke 7, bisa ke 8. Tapi ini kita cari dia yang ke kiri dulu ya. Misalkan ke kiri dalam algoritmanya ini ini ya. Nanti di algoritmanya ada ke kiri ataupun yang mempunyai indeks yang terkecil. Dari kedua dulu. Indeksnya katakanlah 2 lebih kecil. Ini kedua. Habis kedua dia ketiga. Ketiga dia keempat. Keempat, nggak punya lagi anak. Balik dia ketiga. Kelima. 5 nggak punya anak lagi. Balik dia ketiga. Kedua, keenam. Jadi 1 yang ditemukannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nggak punya anak, balik kedua. Udah ditelusuri semua, balik ke 1. 7. Divisit 7. Nggak punya anak, balik lagi 1. Masih ada anak yang belum dikunjungi, 8. 8 ke 9. 9 punya anak 2, 10 dulu. 10 nggak punya anak, balik ke 9. Masih ada anak yang belum dikunjungi, 11.
Balik lagi. Sudah habis ke 9, sudah habis anak yang semua anak sudah dikunjungi. Balik ke 8, 12. Jadi yang akan diketemukan itu dalam depth first search adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demikian dia. Itu yang akan Anda, itulah yang ada di algoritma 31. Itulah yang ada di algoritma 31. Breadth first search. Breadth first search. Breadth artinya meluas. Search mencari. First pertama. Jadi menelusuri vertex-vertex yang sejajar, baru yang lebih dalam. Bila ada lebih dari satu vertex sejajar, biasanya dipilih vertex dengan subscribe terkecil. Nanti nih bisa di algoritmanya bisa kita atur subscribe terkecil. Dahulu untuk ditelusuri vertex di bawahnya. Dapat digunakan untuk menentukan spanning tree, spanning forest. Contohnya sama seperti tadi, tapi yang dikunjungi nanti ini karena breadth dia 1, kunjungi semua anaknya dulu. 2, 3, 4. Udah, nggak ada lagi sama anaknya yang udah habis semua dikunjungi. Ya, kedua lagi dia tadi. Balik kedua dulu, cari anak si 2, 5, 6. Cari anak si 5, 9, 10. Anak 6 nggak ada, anak 3 nggak ada. Anak 4, 7, 8. Anak 7, 11, 12, anak 8 nggak ada. Nah inilah yang jadinya urutan pencarian yang dilakukan oleh breadth first search. Menyebar dulu, bukan ke dalam, menyebar anak-anaknya dulu, baru ke bawah. Nah ini ada contoh. Tentukan DFS3 dan BFS3 dari graf berikut. Ini ada graf, kita mau membentuk tree-nya. Tentukan DFS dan BFS-nya. DFS-nya seperti apa ini? Saya gambarkan aja di samping ya. Saya gambarkan di samping. Ini kita mulai, katakanlah indeksnya ini dari S. Kita mulai dari S. DFS3-nya seperti apa? Depth dulu ini. Depth S ke T. Katakanlah ini anak-anaknya ini ya, S ke T. Ya. S ke T. Kemudian T ke, katakanlah ini indeks ya, T, U, kan mempunyai 2 anak, U, V. Jadi V, mana yang duluan nih kalau dalam abjad nanti ini, katakanlah algoritma pakai abjad. V, R, S, T, U, V, W. U dulu. U. Ini ke dalam terus. U. Bisa nggak ke dalamnya lagi anaknya? U. Yang belum dikunjungi, tapi V. V, anaknya V, ini U-nya kan sudah kan. V ya pasti ke X. X, anaknya ada 2. Bisa anaknya 2, W sama Z, tetapi kalau kita mau katakanlah algoritmanya berdasarkan abjad, ke W dulu dia. W. Ada 2 yang belum dikunjungi, YZ ke Y dulu. Kemudian Z. Nah inilah DFS3-nya. Ya. Inilah tree-nya ya. Ini tree-nya.
DFS3-nya. BFS-nya seperti apa? S. Ini kalau dibuat pakai algoritma komputer nanti ya. Nanti yang akan didatanginya apa dulu? T. U. Kan dia melebar dulu ini ya. U. Kemudian V. Ini tadi yang terbentuk. TUV. Kemudian TUV. Si T anaknya lagi apa? W. Gitu ya. W. Si U anaknya apa? Si U yang bisa menjadi anak X. Si V ya udah dikunjungi, nggak ada lagi ya, V nggak ada. V nggak ada lagi, berarti kita T lagi balik ke W. W anaknya apa aja? W-nya anaknya yang mungkin adalah Y, Z. Nah, demikian. Ini tree. Subgraph ini spanning tree dari graf ini, tapi yang dibentuk melalui DFS tree, ini juga spanning tree. Yang dibentuk melalui BFS algoritma. Yang dibentuk melalui BFS algoritma, ini yang dibentuk melalui DFS algoritma. Ini DFS tree, ini BFS tree. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Boleh nggak kalau X ini dia jadi anaknya W juga untuk penyelesaian secara BFS? Penyelesaian secara apa? BFS, jadi X-nya ada di bawah W. DFS ya? B Pak, BFS. BFS. Ya, ini sebenarnya tergantung dalam algoritma kita ya. Kalau pertanyaannya tadi ini, saya gambar di sampingnya. Ini siapa yang tanya? Nggak timbul di layar saya. Vindi, Pak. Windy? Vindi, ya. Vindi. S, Vindi. Terus, coba kita ikuti. S. Terus? Sama, jadi bercabang jadi T, U, V. T, U, V. Terus? Terus dari T-nya ke W. Dari T-nya ke W. Ya. Terus? Terus dari W-nya jadi X, Y, Z. Oh, nggak bisa itu dulu, karena kan prinsipnya... Pak, izin bertanya, Pak. Ntar dulu. Halo, Pak. Kenalan ya, Pak? Hah? Halo? Halo? Iya? Kenapa? Suara saya terdengar nggak, Pak? Dengar. Dengar ya, Pak? Dengar. Ya. Halo? Iya, Pak. Maaf, saya Putus-putus, Pan. Jadi DFS dan BFS itu Hilang suaranya, nggak. Jadi DFS dan BFS itu gitu aja yang saya dengar. Halo? Lanjut dulu aja, Pak. Si Pindi tadi. Oh iya, tadi dari pertanyaan Vindi, ini kan S, T, U, V. Dari T. T kan yang belum dikunjungi kan, yang mungkin ya, karena tadi U udah dicatat, si U udah dicatat kan, W. Nah, W maunya ke YZ dulu, algoritmanya nggak seperti itu. Algoritmanya nggak seperti itu. Kalau algoritmanya ke V dulu, ini apa di samping ini? U dulu. Cari dulu anak si U.
X yang belum ada UX. A, B, C, V, cari anaknya udah nggak ada. Terus si W, Y, Z. Gitu kalau algoritmanya. Nah, kita lihat di sini ini tadi 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Bukan 1 2, terus 2 nanti ke bawahnya, bukan, itu jadi depth. Jadinya 1 2 3 4, terus anak si 2 dulu 5 6. Dari 5 bisa nggak ke bawahnya langsung? 5 terus ke sini dulu. Enggak. 5 6. 5 6 bukan ke bawahnya dulu di sini, bukan ke si 9 dulu. Ini dibuat urutannya 5 6 bukan ke 9, tapi 5 6 cari dulu anaknya si 3. Nggak ada. Cari anaknya si 4 7 8. Ini jadinya urutannya. Nanti balik lagi yang ke pertama tadi dia. 7 8 kan udah tadi kan dicatat ya. Si yang pertama ini tadi anaknya si 5 9 10. Gitu. Jadi tadi kalau pertanyaan Vindi, bisa nggak dari T UV T ketemu W, terus W anaknya YZ. Secara algoritma nggak itu yang terjadi. Jadi T W. Kemudian nanti U dulu, bukan W dulu yang baru dilanjutkan. Itu kalau breadth first. Algoritma kan kita teratur dia, langkah-langkahnya kan teratur. Nanti Anda baca algoritmanya. Nggak bisa seperti yang dikatakan oleh Vindi tadi, dari S, T, U, V, nanti terus ke S, T, U, V, terus nanti tadi apa aja dulu? S, T, U, V, terus ketemu W. Terus W dicari anaknya, enggak. Habis ketemu W, cari dulu anak V. Anak U, sorry ini U ya, anak U. Habis itu cari anak V. Baru udah nggak ada, baru anak W. Gitu ininya. Oke, Pak, makasih. Ada chat ya? Oh, saya nggak kebaca-baca chat kadang-kadang, sorry ya. Apa ini? Vindi dulu saya ketik dulu, maaf di saya tadi nggak ada suara. Putus-putus tadi, Van. Oh, sudah terjawab katanya. Ya, saya kadang-kadang nggak ngelihat chat karena saya ngelihat ke layar aja ini. Terlihat chat tapi tidak selalu terlihat ya. Berarti udah ya kata Ivana ya. Berarti saya mana dia? Clear dulu ya, clear all drawing-nya. Nah, itu dia. Nanti ada soal latihan. Sekarang kita masuk masalah minimal spanning tree. Masalah menentukan spanning tree dengan bobot minimum. Jadinya minimum spanning tree. Membuat spanning tree dengan bobot minimum. Itu artinya minimum spanning tree. Membuat spanning tree dengan bobot minimum pada suatu graf berbobot yang terhubungkan. Jadi definisi suatu graf G dan atau suatu di graf D dikatakan graf berbobot jika terdapat fungsi W yang memetakan setiap edge-nya dengan bilangan real atau W yang memetakan setiap arcs-nya ini pada di graf ke bilangan real. Artinya edge-nya mempunyai suatu bobot dengan R himpunan bilangan real yang memadankan suatu bilangan real yang disebut bobot kepada setiap sisi E atau sisi berarah di A. Itu ya. Ini contohnya graf berbobot. Setiap sisinya mempunyai bobot. Nah, pertanyaannya sekarang dari graf ini tentukanlah minimum spanning tree-nya. Tentukan suatu tree yang mempunyai bobot minimum itu. Tapi harus spanning tree. Spanning tree. Spanning tree yang mempunyai bobot minimum. Spanning tree yang mempunyai bobot minimum. Ini jawabannya yang warna merah ini. Spanning tree yang mempunyai bobot minimum.
jawabannya yang warna merah. Ini spanning tree. Spanning tree. Spanning tree itu apa tadi? Spanning tree itu adalah spanning subgraph yang berbentuk tree. Spanning itu artinya melibatkan tetap semua vertex, ya, spanning. Spanning itu semua vertexnya ada semua dan berbentuk tree. Ini dia, vertexnya ada semua dan berbentuk tree. Tetapi dengan bobot minimum. Bukan hanya minimum, bukan hanya spanning tree, tapi ada minimumnya. Nanti ada juga maksimum spanning tree. Minimumnya ini suatu jaringan dengan bobot minimum. Itu ya, minimum spanning tree. Ada beberapa algoritma untuk menentukan minimum spanning tree, algoritma Kruskal, algoritma Prim, dan algoritma Borufka. Algoritma Borufka hanya jika bobot setiap sisinya berbeda. Nah, ini kita baca aja pelan-pelan algoritma Kruskal. Untuk menentukan minimum spanning tree pada graf PQ, di mana G graf yang tak trivial, berbobot, dan terhubungkan, misalkan S adalah himpunan sisi dari suatu minimum spanning tree. Himpunan sisi ya. Inisialisasi S awalnya himpunan kosong. Kemudian tambahin S. Misalkan E adalah sisi dengan bobot minimum. Sehingga E bukan elemen S dan S gabung V adalah asiklik. Maka S yang baru adalah S gabung E. Periksa apakah MST sudah diperoleh. Jika jumlah S sama dengan P-1, maka himpunan sisi MST adalah S. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Nah, ini dia. Atau langkah-langkahnya ini dalam bahasa sederhana, mulai dari sisi dengan bobot terkecil. Ini kan bobot minimum ini ya. Gabungkan sisi bobot kecil berikutnya, asal tidak membentuk cycle. Dilakukan hingga P-1 sisi. Contoh, ini dia tadi ya. Contoh. Ini udah ada jawabannya. Contoh, kalau pakai algoritma Kruskal, ini ya, pertama S-nya himpunan kosong dulu, belum ada apa-apa ya. Terus tambahin S-nya dengan ini ya. Tambahin S-nya. Selama tidak membentuk cycle. Ya. Jadi gini, kalau secara gambar ya, dia mulai dari bobot terkecil dulu. Annotate. Ya. Ini. Coba saya gambar. Yang ini coba Anda lihat tadi ya. Mulai dari sisi bobot yang terkecil dulu. EF. Jadinya ini dulu. Kita membentuk tree-nya ini dulu. EF. Kan ini dulu. Gitu. Cari sisi terkecil dulu berikutnya. 2. Selama tidak membentuk cycle, ya masukin A. 2. Terkecil berikutnya. 3. Terkecil berikutnya, rasanya udah diatur ini. 4. Ini ada. Terkecil berikutnya, selama tidak membentuk cycle ya. Terkecil berikutnya 5. Terkecil berikutnya 6. Terkecil berikutnya 7. Tapi membentuk cycle. 7 di sini membentuk cycle, sehingga tadi kan ada, kalau membentuk cycle nggak bisa dia dimasukkan. 7. Nggak bisa.
Terkecil berikutnya setelah 7. 8. Nah, nanti dia kan ada algoritmanya dihitung. Udah berapa banyak sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7. Sisinya kan, sedangkan ini ada berapa ini node-nya? Size-nya apa? Ordernya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih belum. Karena ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ininya 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 loh. 10. Berarti hampir 9. Nanti tadi dihitung dalam algoritmanya 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 2 lagi. Berarti 2 kali lagi. Habis 8, 9. 9. Udah tadi kalau dihitung udah sisinya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 ya. 1 kali lagi berarti habis 9, 10. Nah, inilah dia. Terbentuklah dia yang berwarna merah ini. Inilah suatu spanning tree dengan bobot minimum. Pakai algoritma Kruskal. Ada pertanyaan nggak? Jadi 7 nggak terpilih tadi ini. Si 7 nggak terpilih. Terbentuk dengan bobotnya ini adalah, misalkan nanti ada pertanyaan di kuis, ini bobotnya ya dijumlahkan ya, ini mungkin agak lama ya, bukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, 7-nya nggak ada. Bobot totalnya ya Anda jumlahkan aja, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita clear. Ada pertanyaan? Pak, coba ulang tadi cara ngitung bobotnya. Cara ngitung bobotnya? Ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9. Inilah bobotnya. 10, 20, 30. Bobotnya adalah 38. 38. Pak, yang nomor 10 nggak dihitung, Pak. Apa? Yang nomor 10 nggak dihitung. Oh, nggak Bobot. kecatat saya. Nggak kecatat saya nggak ngelihat tadi. Tambah 10. 48 berarti. Ada nggak? Udah dicatat semua ya? Oh ya, udah. 48. Minimum spanning tree-nya adalah 48 menurut algoritma Kruskal. Seperti ini spanning tree yang terbentuk. Benar ya? Oke. Kalau sudah, saya clear aja. Kita masuk ke balik tadi Kruskal tadi ya, contoh Kruskal. Ini ya. Inilah algoritma Kruskal. Kemudian masuk kita ke algoritma Prim. Algoritma Prim ini sama ya. Seperti ini, inisialisasi tree T. Misalkan U sembarang vertex di G. Boleh sembarang vertex ya. Misalkan U sembarang vertex di G. Awalnya T, tree-nya U. Misalkan E adalah sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan suatu vertex T dengan vertex lain yang tidak di T, maka T berubah menjadi T plus E.
periksa apakah MST sudah diperoleh. Jika ET sama dengan P-1, maka output ET. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Nah, atau langkah-langkahnya secara bahasa mudah, mulai dari sembarang vertex. Ini langkah 1. Langkah 2-nya adalah update. Ini bentuk tree T dengan menggabungkan sisi bobot terkecil yang terhubung dengan vertex di T. Ini langkah 2. Langkah ketiga adalah dilakukan hingga P-1 sisi. Ini bahasa sederhananya dari di atas ya. Coba kita lakukan untuk hal yang sama untuk graf ini. Nah, kalau si prim mulai dari sembarang vertex. Tadi kan mulai dari sembarang vertex. Siapa ini saya mau tanya ya, Ambarsari ada nggak? Ambarsari Az-Zahra. Hadir, Pak. Bahasa saya terdengar, Pak. Sudah terdengar, Ambarsari. Kamu mau mulai dari vertex mana, Ambarsari, kepinginnya? Dari vertex C, coba, Pak. C ya. Ini kita pakai algoritma si prims. Prims. Oh, ya, pakai algoritma prims. C. Kita mulai dari C. Nah, C. Tadi dia ke D. Karena dia ini vertex yang paling rendah antara 17, 8 sama 18 ke D. Nah, itu dia. Ini kan coba lihat tadi. Ini dia. Mulai dari sembarang vertex ini, update tree. Misal E adalah sisi dengan bobot minimum yang menghubungkan suatu vertex di T, karena vertex di T-nya tadi masih cuma C. Dengan vertex yang tidak di T. Vertex tidak di T, T-nya tadi yang menghubungkan, ada 3 tadi, saya lupa. Oh ini, ada BDI. T adalah T plus E. T adalah T plus E ya. Tambah ini jadinya. Si C sama D. Nah, gitu dia. Periksa apakah MST sudah diperoleh. MST ini P-nya harus -1. Harus ada counter nanti ini ya. Karena P-nya adalah 10, berarti ini baru 1 masih lanjut. Ini kan 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, loh. Harus ada 9 nanti. Terus cari lagi yang paling rendah. Yang menghubungkan CD dengan yang lain. Kan yang CD kan ini. Ini memang harus ngelihatnya dari sini jadinya nih. 16, 17, 11, 4, 18. Ya kan? CD kan terhubung dengan B, BI. Paling rendah 4. Keempat. Sorry. Keempat berarti. Ke I. Maksudnya ke I. Gitu. Paling rendah berikutnya CDI kan ini bisa terhubungkan kan banyak ini, tapi ini lebih susah saya bilang. Ini ya ini yang paling rendah, nggak tahu nih. Ini yang paling rendah berikutnya ini kan diantara ini CDI kan lihat aja sisi yang CDI. Ini kalau yang lain ya. Yang paling rendah adalah 9 J. Tambahin. Oh jadi gini. Kok sebentar ya. Saya ketekan sesuatu jadinya jadi sensitif gini. Oh, ada.
Draw ini ke J. 9. Terus berikutnya yang paling rendah di antara yang C, D, I, J adalah, ini kan ada 13, berarti ada 12, ada 10, 11, 16, 7, 10 berarti. Sepuluh yang paling dekat, paling rendah berikutnya 1. Paling rendah berikutnya 2. Paling rendah berikutnya 3. Paling rendah berikutnya 5, 4. Pak. 4 udah, paling rendah berikutnya berapa nih? 5. Habis itu paling rendah berikutnya adalah 6. Ke G maksudnya. Nah itu. Jadinya terbentuklah suatu minimum spanning tree dengan jumlah yang sama, yaitu 48. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak saya clear. Ini ada PR latihan 36, kemudian ada tentukan minimum spanning tree dari ini. Ini ya.